Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal khatirun, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Sayang terhadap yang Ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barakah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah, yakni dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadirannya kelak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan pada baginda junjungan kita Nabi Al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan berkhutbah pada siang hari ini, selaku khatib tentunya tak lupa saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya, untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala inilah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, kebaikan dan kebahagiaan di dunia serta kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, sebagaimana doa yang seringkali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini, yakni hikmah di balik peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu peristiwa luar biasa yang terjadi pada bulan ini adalah Isra Mi'raj. Perjalanan yang sangat jauh dan sulit untuk digambarkan dengan akal, namun bisa Rasulullah tempuh dengan tempo waktu yang sangat singkat. Bahkan akal tidak bisa menerima kenyataan itu jika tidak dilandasi dengan keimanan yang matang. Isra adalah peristiwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan yang dimaksud dengan Mi'raj adalah peristiwa berikutnya, yaitu dinaikkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah melintasi lapisan-lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak dapat dijangkau pengetahuan malaikat, manusia maupun jin. Semua itu terjadi dalam satu malam.
Dan hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-1, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa hikmah adanya Isra Mi'raj adalah Allah hendak memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh At-Tantawi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Karim, halaman 259, juga untuk menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad SAW di sisi Tuhannya, sekaligus untuk menambah keyakinannya dalam menyampaikan risalah dan amanahnya. Adapun tanda-tanda kebesaran Allah itu diantaranya Rasulullah SAW mampu melihat malaikat Jibril dengan wujudnya yang asli, yang memiliki 600 sayap hingga bisa menutup langit. Allah juga memperlihatkan surga, memperlihatkan neraka, dan beberapa keajaiban yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, selain untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, terdapat hikmah lain yang juga sangat penting untuk kita ketahui bersama, yaitu untuk menenangkan dan membahagiakan Rasulullah SAW dari kesedihan yang menimpahnya. Kejadian itu sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Ali Muhammad As-Salabi dalam kitab Sirah Nabawihnya, yang mengatakan bahwa sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mendapatkan ujian bertubi-tubi. Di antaranya pada tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi, orang Quraisy membuat kesepakatan untuk tidak menjalin hubungan dengan Nabi. Kemudian Nabi pindah ke Syi'ib, lembah Abi Yusuf, untuk berkumpul dengan kerabat dan keluarganya. Di lembah itu Nabi hidup terlontah-lontah karena orang Quraisy berupaya keras agar tidak ada bahan makanan yang sampai pada tempat tersebut. Di tempat ini Rasulullah menjalani hidup selama 3 tahun. 3 tahun setelah itu, orang Quraisy baru sepakat untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Mereka merobek piagam perjanjian yang tergantung di Ka'bah. Dengan kesepakatan tersebut, akhirnya Rasulullah keluar dari lembah pada tahun ke-10 nubuah atau kenabian. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sudahkah ujian Rasulullah saat itu? Ternyata tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pamannya Abu Thalib yang selalu mendukung dakwahnya dan menjaganya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy wafat. 2 bulan setelah itu, istri Rasulullah SAW, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang sangat dicintainya dan juga sangat mencintainya, serta sangat membantu dalam perjuangan dakwahnya, juga wafat. Dari sini undangan Isra Mi'raj datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, hikmah dari terjadinya Isra Mi'raj ini juga adalah untuk menenangkan dan menguatkan tekad dakwah Rasulullah setelah ujian yang datang silih berganti kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam perjalanan spiritual ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan oleh-oleh yang sangat monumental dan menjadi hal yang paling sering disebut pada bulan Rajab, yakni perintah sholat 5 waktu. Maka kurang lengkap rasanya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah jika peringatan Isra Mi'raj yang sering dilakukan masyarakat di Indonesia tidak mengangkat dan membahas tentang sholat, baik pembahasan tentang sholat dari perspektif fikih, tasawuf, kesehatan, maupun dari perspektif lain yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pembahasan tentang sholat ini penting untuk diingatkan kembali kepada umat Islam pada bulan Rajab ini sebagai upaya untuk menguatkan kembali kesadaran bahwa sholat adalah sebuah kebutuhan bagi umat Islam, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Mengapa kita butuh ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah dengan sholat? Karena sholat dia menjadi satu media penting untuk mendekatkan diri dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat kita telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan misi utama diciptakannya manusia ke dunia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam pelaksanaan salat sendiri penting untuk diingat oleh kita semua untuk senantiasa mengedepankan kualitas salat, bukan hanya kuantitas salat saja. Kewajiban salat yang difokuskan kepada kuantitas atau jumlah saja akan menjadikan diri terbebani dalam menjalankannya. Jika kewajiban sholat kita kerjakan dengan mengedepankan kualitas, maka sholat yang dilakukan akan benar-benar bisa dinikmati dan akan berdampak pada perilaku serta kualitas kehidupan kita. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun." Akan datang kata Nabi SAW suatu masa yang akan menimpa manusia di mana banyak manusia yang telah melakukan sholat padahal sebenarnya mereka itu tidak sholat. Hadis ini mengingatkan kepada kita ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah untuk senantiasa menjalankan perintah ini dengan sempurna, mulai dari aspek fikihnya sampai dengan aspek hakikat dari sholat itu sendiri. Dari sisi fikih kita harus mengetahui syarat dan rukun sholat dan beberapa hal lain terkait seperti cara berwudu, waktu-waktu sholat dan sejenisnya. Terminologi sholat ini sendiri adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisara'it makhsusah. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Sementara dari sisi hakikat, sholat memiliki dimensi ibadah rohani yang di dalamnya berisi doa-doa untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-103, "Wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un adim." Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa bagi mereka, dan Allah dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, selain berbuah ketenangan jiwa, salat juga akan membuahkan ketentraman bagi orang lain. Kenapa? Karena orang yang melakukan salat dengan benar akan membuahkan komitmen untuk tidak berbuat hal yang keji dan mungkar. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah wahai Muhammad, kata Allah, kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu itu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, akhirnya mari di bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada hal-hal yang gaib, serta menjadikan sholat sebagai ibadah yang benar-benar bisa membuahkan hasil nyata
yang berdampak pada kehidupan diri dan masyarakat sekitar kita. Upaya ini dilakukan dengan menjaga kuantitas dan kualitas sholat yang kita lakukan. Demikianlah khutbah Jumat perihal hikmah terjadinya Isra wal Mi'raj ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meneladani Rasulullah dalam bertindak, berucap, dan berbuat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan mereka melaksanakan amal soleh, yakni melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah cegah. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi amarana bil ittihad wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin tina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaihna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a awladil muslimin. Allahumma aslih jami'a awladil muslimin. Allahumma aslih jami'a awladil muslimin. Wansuril islam wal muslimin. Wansuril islam wal muslimin. Wansuril islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahum wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna imaman adilah
اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبفضلك يا الله استجب دعاءنا واشف أمراضنا وفرج همنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا واقضي بفضلك حوائجنا وارحم أمواتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون